Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita boleh bersyukur karena kasih sayang Tuhan dalam ibadah keluarga. Tuhan boleh berkenan memberkati kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran untuk membaca dan mendengarkan firman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu yang begitu indah, yang senantiasa kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga bersyukur bahwa melalui persekutuan ibadah keluarga, kembali Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama menikmati karya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, kami boleh pahami dan kami mengerti dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam yang indah ini dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6, hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, siapapun di antara kamu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang anak dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin,
karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalas kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kenajisan itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan fondasi gereja dan masyarakat. Tidak mengherankan bila Tuhan memberikan peraturan yang sangat mendetail mengenai relasi dalam keluarga untuk menunjukkan pernikahan antara kerabat yang dekat yang tak boleh dilakukan. Karena perintah ini diberikan kepada laki-laki, maka diberikan keterangan mendetail tentang siapa yang tidak boleh melakukan hubungan seksual yang dinyatakan dengan menyingkapkan aurat. Saudara-saudara yang kekasih, perintah ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan tempat di mana mereka ditindas, kemudian mereka pun dilarang untuk juga mengikuti kehidupan cara orang-orang Kanaan. Bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana mereka juga diperintahkan Tuhan untuk tidak mengikuti kebiasaan hidup mereka. Itu di ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu perbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu perbuat seperti yang diperbuat orang di Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan keberadaan kehidupan orang-orang Kanaan dan juga bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Mesir. Dan ini Tuhan juga mau melihat bagaimana ketika mereka dalam perjalanan untuk menjadi yang sempurna. Dan ketika ingin menjadi sempurna, yang pasti Allah mau supaya mereka meninggalkan apa yang sudah melekat, apa yang sudah hadir, dan apa yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Nah, kalau kita mau melihat bahwa inti keluarga dalam masyarakat Israel pada waktu itu adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.
Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita, di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-18 bagaimana larangan hubungan pernikahan. Larangan hubungan pernikahan saudara sedarah. Termasuk larangan untuk menyembah kepada berhala. Larangan ini juga diperhadapkan oleh kebiasaan yang dialami oleh bangsa Israel di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kebiasaan kehidupan mereka yang sudah tidak lagi mengindahkan arti dari pernikahan dalam keluarga. Sehingga kembali Allah mengingatkan dalam kehidupan mereka melalui Musa, bagaimana mereka harus menguduskan hidup mereka. Kekudusan hidup mereka diberikan oleh Allah supaya mereka benar-benar melanjutkan dan benar-benar menjadi keluarga dan menghargai sebuah pernikahan di tengah-tengah keluarga. Ayatnya dalam pembacaan firman Tuhan kita dari 6 sampai yang ke-30. Dan pasal yang ke-18 ini benar-benar memperlihatkan bagaimana cara hidup yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu cara hidup yang tidak menghormati dan tidak menghargai wadah pernikahan. Di mana terjadi praktek seks yang tidak wajar mengenai dan menodai pernikahan. Hubungan yang juga benar-benar mereka tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan bentuk dalam kehidupan dan persekutuan mereka. Mari kita lihat bersama-sama atau mari kita sedikit flashback. Kita melihat alasan apa yang melatar belakangi sampai Allah mengatur sedemikian rupa kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita mau melihat, tidak ada satu hal, tidak ada satu area kehidupan bangsa Israel yang tidak diatur oleh Allah. Jadi semua kehidupan bangsa Israel diatur oleh Allah. Keluar dari perbudakan diatur oleh Allah. Perjalanan dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan diatur oleh Allah. Semuanya diatur. Kenapa? Dan semuanya diatur itu menjadi pertanyaan, kenapa harus diatur? Karena Allah mau bahwa ketika memilih bangsa Israel dan ketika menjadi bangsa Israel menjadi bangsa yang sempurna, bangsa yang mendidik, menempati tanah Kanaan, berarti harus melalui proses didikan, melalui proses hidup penuh dengan keteraturan, hidup penuh dengan semuanya serba, ya mungkin semua serba baik yang Allah kehendaki dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau kita mau melihat sepanjang kitab Keluaran sampai kitab Imamat juga terdapat seperangkat peraturan mengenai cara hidup. Cara hidup yang diinginkan oleh Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Israel baru akan benar-benar menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu hal yang mari kita lihat ke belakang. Kenapa sih? Kenapa Allah mengatur sedemikian rupa kehidupan orang Israel? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, seperti halnya Israel harus berusaha begitu rupa untuk melawan godaan ini. Nah, godaan dalam pernikahan atau kekudusan hidup dalam keluarga. Memori cerita di Mesir, godaan di tanah Kanaan, itu yang harus benar-benar ditinggalkan, itu yang harus benar-benar tidak menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan untuk mereka melanjutkan sampai ke tanah Kanaan. Dan itu memang benar-benar harus, tidak boleh sedikit pun menjadi bagian dalam perjalanan mereka. Maka kita sebagai gereja, walaupun di tengah-tengah dunia, kita juga harus berpegang pada perintah Tuhan. Apalagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita juga harus mentaati perintah firman Tuhan. Kalau kekristenan kita tidak benar-benar kita jaga dalam praktek kehidupan kita,
Apa yang terjadi? Maka kita akan menodai. Kita akan menodai kekudusan Allah ketika Allah memilih kehidupan kita untuk menjadi yang terbaik. Nah, mari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel melanggar dan melakukan yang Allah tidak inginkan dalam setiap kehidupan mereka, ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Itu di ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalukan di depanmu telah menjadi najis. Konsekuensi yang memang benar-benar harus Israel hadapi. Mari kita buka dalam kitab Imamat 18 ayatnya yang ke-29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ini satu konsekuensi yang memang harus diterima dan dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka benar-benar tidak mengindahkan dan ketika mereka benar-benar tidak mau memaknai kehidupan dalam kebersamaan dalam keluarga. Ketika mereka menodai apa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan dalam rumah tangga. Dan ketika mereka tidak setia satu dengan yang lain. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam keluarga. Yaitu di ayatnya yang ke-29. Mereka harus dilenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Kembali kita juga boleh melihat dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Apa yang mau dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru bahwa dalam kehidupan mereka Allah juga mau. Kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini konsekuensi yang memang benar-benar harus dihadapi oleh bangsa Israel. Bukan hanya mereka dikeluarkan dari suku, dari bangsa mereka, tetapi bagaimana mereka juga tidak mendapat bagian tempat yang disediakan oleh Allah. Mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk menikmati pengorbanan Tuhan yang sudah diberikan untuk kehidupan manusia. Ini benar-benar kita harus renungkan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita mau merenungkan ketika suatu perbuatan yang kita lakukan sehingga konsekuensi juga yang harus kita rasakan. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana kita akan menghargai sesuatu yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Menghargai pengorbanan Tuhan yang mewujudkan bahwa bagaimana kehidupan dalam rumah tangga. Nah, kita bersyukur dengan aturan dalam kitab Imamat bahwa jangan mengambil saudaramu perempuan, jangan mengambil dan jangan menjadikan kita tahu. Perkawinan saudara, Allah tidak melayakkan dan tidak menginginkan menjadi satu hubungan dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita bersama. Dalam kehidupan keluarga yang pasti ada hal-hal yang penting dalam pernikahan. Dan hal-hal yang penting ketika dalam kegerabatan keluarga dibentuk satu pernikahan akan merusak tatanan relasi yang sudah selama ini terjadi. Relasi yang sudah dibangun oleh Allah, relasi yang sudah Allah buat menjadi satu perdamaian supaya kehidupan menjadi lebih baik, kita yang merusaknya itu. Sehingga apa yang akan kita lakukan ketika kita menolak hubungan yang
juga tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Coba mari kita pikirkan tentang LGBT. Kehidupan yang tidak baik, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Kita menolak mereka supaya juga tidak menjadi bagian yang memberi kesempatan untuk tidak menjadi keindahan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Allah mau. Allah menginginkan dalam kehidupan dan persekutuan kita, Allah ingin seperti apa kehidupan kita. Coba mari kita buka firman Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Di sini Allah mau memperlihatkan bagaimana kekudusan kehidupan kita untuk kita jaga. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita baca Bapak Ibu. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ini saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana kekudusan hidup yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar menjaga. Kita benar-benar melihat setiap aturan-aturan dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Allah mengatur semuanya untuk kehidupan yang baik. Ya, kadangkala manusia seperti pepatah, rumput tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih baik daripada rumput di rumah sendiri. Ini sering terjadi. Kita tidak melihat, kita tidak mengindahkan, dan kita tidak menjaga dan tidak memelihara apa yang sudah ada di dalam rumah kita. Tetapi kita lebih melihat apa yang orang punya. Nah, hari ini kita boleh belajar. Kita boleh kembali diingatkan oleh Tuhan untuk kita bagaimana benar-benar memelihara hubungan keluarga, memelihara keluarga untuk supaya benar-benar hidup dalam kekudusan, hidup dalam keluarga yang Allah mau menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jadikanlah setiap tatanan Tuhan ketika Tuhan tidak pernah melepaskan sedetik pun dalam setiap kehidupan kita. Ada satu rancangan Tuhan yang Allah mau dalam kehidupan kita. Semua rancangan itu pasti indah dan rancangan itu pasti untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Tapi mari kita bersama-sama dalam firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin.